Kita ketemu lagi dengan saya di pelajaran akuntansi. Pertemuan yang pertama karena pada saat ini kita baru pertemuan tatap muka. Walaupun dengan jumlah murid tidak terlalu banyak. Yang ada di rumah tidak boleh iri ya. Nanti ada pada saatnya saya akan mengundang kalian untuk masuk di kelas akuntansi. Pertemuan yang lalu saya sudah memberikan kepada kalian PR tentang persamaan dasar akuntansi. Walaupun saya tidak menerangkan secara langsung, tetapi melalui YouTube yang kalian buka, kalian bisa belajar tentang rumus dasar persamaan dasar akuntansi, dan nanti ada istilah kalau di tempat kalian bukan saldo normal, tetapi saya memunculkan kata saldo normal. Nah, di rumus dasar ini kalian belajar tentang satu rumus, namanya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Berarti ada berapa komponen di sini? Ada 3, 1, 2, ketiga. Siapa tahu apa itu harta? Ada yang mungkin yang bisa sampaikan? Harta adalah sesuatu yang dimiliki sendiri. Kalau saya tanya ke Titus contohnya apa? Pacar itu miliknya sendiri atau apa? Mungkin? Silakan. Nah ya. Betul. Dia sudah sebutkan ada aset-aset penting atau bisa berupa surat-surat berharga, ada rumah, bisa juga seperti itu, ada juga uang. Nah, siapa satu ruangan ini yang tidak kenal sama uang? Oh, ternyata tidak ada yang angkat tangan. Semua ternyata bisa jadi hamba uang. Begitu ya. Contoh dari harta tadi Titus bisa sampaikan bahwa ada surat berharga, ada rumah, tanah. Ada lagi yang bisa jawab? Mobil, uang. Nah, itu baru betul. Uang itu adalah harta yang paling lancar yang dikenal di pelajaran akuntansi. Jangan sampai lupa, harta yang paling lancar itu adalah uang atau biasa disebut kas. Apa? Nah, sekarang kembali lagi ke rumus dasar harta. Ada lagi satu yang biasa kita kenal, bahwa kita itu sering memberikan pinjaman kepada orang lain. Biasa disebut apa? Piutang. Pinter. Ternyata kalian sudah tahu apa itu piutang. Piutang lawannya? Utang. Hutang memang kalian biasa sebutkan. Nah, ini ketemu utang. Ada yang tahu kenapa saya munculkan U bukan hutang? Pinter kata Rina ya. Ternyata utang ditulis di pelajaran akuntansi itu ditulis U bukan H, untuk membedakan antara hutang dengan harta. Nah, di sini muncul juga ada modal. Rumus ini adalah the only one formula in accounting. Sebenarnya rumus dasarnya cuma satu. Cuma nanti bisa berkembang biak tergantung musim transaksi maksud saya ya. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal. Ini kalau rumus saya ubah-ubah, saya yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Karena rumusnya rumus seperti anak SD. Misalnya saya misalkan 5 sama dengan 2 ditambah
Betul. Kalau saya tanya 3 sama dengan? 5 Kalau saya tanya 2 sama dengan? 5 Oke, sekarang kalau saya masuk ke dalam rumus, utang sama dengan? Satu orang sih coba angkat tangan. Raise your hand please. Jasnita? Utang sama dengan harta dikurang modal. Tetap Jasnita. Modal sama dengan? Harta dikurang utang. Betul. Berarti kalau nanti saya menanyakan ada soal utang dari mana? Harta dikurangi modal. Kalau saya tanya utang dari mana? Harta kurangi modal. Kalau saya tanya utang, kalau saya tanya modal, harta dikurangi utang, ya, seperti itu. Oke, nah, wis ya, pinter ternyata anak-anak ini. sampai ketawa. Nah, wis lagi, mulai ya, mulai sekarang di saldo normal. Loh, aku gak tak matikan. Oh, enggak Bapak. Oh gitu, oke. Mulai. Sekarang kita kembangkan. Harta sama dengan utang ditambah modal, saya kembangkan ke kata saldo normal. Di YouTube yang lalu, memang istilah ini bukan saldo normal, tetapi saya mengistilahkan saldo normal. Jadi, ini sampai lulus, sampai kamu kuliah nanti jurusan akuntansi, kamu harus hafal yang namanya saldo normal. Saldo normal itu adalah dasar ketika kita nanti menentukan bagaimana kita mendebit, bagaimana kita mengkredit. Mendebit, orang awam selalu berasumsi bahwa mendebit itu selalu menambah. Nah, orang awam berkata bahwa kalau mengkredit itu selalu mengurang. Kalau kita di pelajaran akuntansi tidak begitu. Nah, kalian sekarang adalah akuntan. Kalian adalah murid-murid akuntansi saya. Sehingga kata mendebit itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kata kredit itu bisa bertambah, bisa berkurang melalui rumus saldo normal. Saya bacakan dan tolong kalian harus hafal berarti 5 akun, ini namanya akun ya. HUMPB. Kalian tadi sudah kenal H tadi apa? U M P B. Ternyata sudah tahu. Jadi saya nggak usah menerangkan lagi P itu apa, B apa. Cuman yang namanya B, beban ini biasanya kalau ada di transaksi bisa berubah menjadi ongkos atau biaya. Kalau beban hidupmu nggak termasuk di sini, ya. Itu masalah loh, begitu ya. Sekarang masuk ke bertambah dan berkurang. Nanti jangan bertanya, "Mem kok bisa begitu?" Lah itu rumus, ya. Jadi harta bertambah, saya dulu yang sampaikan, nanti kalian gantian yang bicara. Harta bertambah debit. Debit bukan debit. Debit. Harta berkurang kredit. Makanya saya bilang kenapa dia debit? Karena ini kredit. Kalau dia debit, K-nya jadi kredit. Nggak enak didengar, ya. Utang bertambah kredit. Utang berkurang debit. Saya dulu. Modal bertambah kredit. Modal berkurang debit. Pendapatan bertambah kredit.
Jangan lupa, pendapatan berkurang debit. Beban atau biaya bertambah debit. Beban atau biaya berkurang kredit. Memang sangat tidak masuk di akal kalian kalau pendapatan kok bertambah di kredit ya. Ya wis, ini rumus yang harus kalian hafalin. Kenapa ya modal kok bertambah di kredit ya? Ya ini rumusnya akuntansi yang kalian harus hafalkan. Nah, ini nanti menjadi dasar pengembangan dari harta sama dengan utang ditambah modal. Coba tolong Narton, saya sampaikan kamu yang membaca, dibuka. Coba ya, saya tunjuk. Bertambah. Harta bertambah. Debit. Harta berkurang kredit. Betul. Coba Catherine. Modal bertambah kredit. Modal berkurang debit. Coba Erikson. Beban bertambah debit. Beban berkurang kredit. Titus. Utang bertambah kredit. Utang berkurang debit. Coba Katarina. Pendapatan bertambah kredit, pendapatan berkurang debit. Coba Monica. Semua. Harta bertambah debit. Harta berkurang kredit. Modal bertambah. Untung bertambah kredit. Utang bertambah kredit. Utang berkurang debit. Modal bertambah kredit. Modal berkurang debit. Pendapatan bertambah kredit. Pendapatan berkurang debit. Beban atau biaya bertambah debit. Beban atau biaya berkurang kredit. Oke, baik. Terima kasih. Cara membaca pun dibiasakan kita senada, seirama. Debit, bukan debit. Debit itu di pelajaran biologi, fisika, kimia mungkin ya. Debit air, nah seperti itu. Debit air itu enggak sama dengan debit. Debit, kredit, ya. Seperti itu, oke. Ingat, ini saya tunggu kalian seminggu lagi tentang saldo normal, ini harus hafal. Saya akan menginjak dulu ke PR. Nanti kaitannya dengan saldo normal, tetapi di PR kita yang sedang saya bicarakan adalah rumus dasar. Nah, di halaman 41, semua sudah kerjakan halaman 41? Pintar, ada kesulitan? Sedikit ya. Sedikit tahu, banyak enggak tahu. Oh, begitu. Jadi dari mengerjakan soal itu kalian akan menemukan ketidaktahuan atau mungkin ada salah. Kita bahas hari ini supaya teman-teman kalian yang ada di rumah juga akan bisa belajar bareng dengan kita. Nah, di sebelah kanan saya itu saya siapkan form, kolom. Seperti PR saya kepada kalian, saya sudah siapkan formnya atau kolomnya seperti itu. Nantinya kalian akan saya biasakan untuk membuat formnya sendiri. Kalau sekarang sih karena belum tahu, saya buatkan dulu, kamu tinggal isi di dalamnya. Nah, sekarang untuk memastikan apakah rumus persamaan dasar itu masuk dalam pikiran kalian, uji cobanya lewat soal. Nah, soal itu biasa kita istilahkan
transaksi. Ya, transaksi itu bisa terjadi di perusahaan, di kehidupan sehari-hari, tetapi di pelajaran saya langsung aja saya cerita itu tentang kegiatan di dalam perusahaan. Biasanya orang memiliki usaha pertama kali itu selalu diawali dengan naruh modal dulu, ya, ngisi kasnya perusahaan dulu, atau biasa istilahnya adalah investasi. Ya, kalau investor itu namanya adalah orangnya. Kalau investasi itu ke kegiatannya. Nah, semua tolong dilihat buku kalian LKS halaman 41. Terus kita cocokkan, nanti baru ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Loh, kenapa kok begitu? Kenapa begini? Begitu ya. Saya mulai, Jasnita dibacakan transaksi tanggal 1. 1 Maret, Pak Sigit menyetorkan uang pribadinya sebagai modal sebesar 70 juta. Oke, menginvestasikan atau menyetorkan modal. Biasanya sebuah usaha itu tidak selalu uang saja yang disetorkan ke dalam perusahaan. Bisa uang, bisa harta, ya. Harta itu bisa berupa yang kita bicarakan tadi. Kalau di soal itu yang diinvestasikan apa, Jasnita? Cuman uang sebesar? Oke. Saya sudah siapkan form di sini. Ini kenapa ada garis 2 di sini? Untuk menentukan itu tadi harta itu segini, berhenti di sini, sama dengan utang ditambah modal, diingat-ingat, sehingga jatahnya harta itu hanya sampai di sini. Nanti hasilnya harus sama dengan utang plus modal. Nah, prakteknya di sini sekarang. Namanya dapat investasi uang ke perusahaan, Anda itu hanya tenaga pembukuannya. Jadi ketika membaca soal, Anda itu membaca bahwa Anda itu adalah yang bagian membukukan di perusahaan itu. Jangan mikir itu duitmu, ya, walaupun kamu pemiliknya misalnya. Jadi investasi ke perusahaan, oh iya aku nyatet, berarti uangnya bertambah sebesar ditulis begini, 70 juta sudah. Bertambah di modal. Oke, kenapa harus ada di modal 70 juta, Katarina? Supaya harta sama dengan utang plus modal. Nah, iya betul. Berarti rumus dasarnya itu dipakai di sini. 70 juta itu harta. Kalau dibaca sama dengan modal. Sama enggak? Berarti rumusnya harta sama dengan modal. Tidak ada utang. Itu namanya seimbang. Ya. Berikutnya tetap Jasnita untuk tanggal 2 bulan 3. 2 Maret, membayar sewa tempat usaha untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Oke. Transaksi yang kedua, karena ini dianggap ceritanya Tuan Sigit ini baru memulai usaha, sehingga dia harus sewa tempat. Nah, sewa tempat itu tidak akan mungkin sehari 2 hari, tetapi mesti dalam waktu yang cukup panjang. Ketika dia membayar di muka uang sewa selama berapa lama, Jasnita? 1 tahun, itu berarti tempat itu atau uang yang sudah diberikan untuk membayar tempat itu adalah hartanya Tuan Sigit atau Pak Sigit. Itu seperti itu asumsinya. Sehingga dia masuknya pertama bayar. Kan? Bayar berarti duitnya berkurang. Otomatis kalau Anda adalah pemilik usaha itu duit Anda keluarkan. Berapa tadi Jasnita? 15.
uangnya berkurang. Berkurang itu tandanya begini. Ya, kalau bertambah gak usah dikasih tanda. Itu artinya bertambah. Terus di sini tidak ada cerita H sama dengan U plus M. Mana lagi yang harus saya isi? Sewa. DD itu apa artinya? Sewa DD itu artinya dibayar di muka. Ya, boleh Anda singkat begini supaya kalian juga cukup untuk mengisi kolomnya ini. 15 juta. Ditambah atau dikurang? Dikurang. Ditambah. Yang betul adalah ditambah. Kenapa? Nah, sekarang main logika. Duit saya 15 juta saya keluarkan. Berubah jadi harta yang namanya sewa dibayar di muka. Ketika bos saya tanya, mana duit yang 15 juta? Hilang ya? Oh enggak bos, sudah jadi sewa dibayar di muka. Uang tunainya enggak nampak, tetapi hartanya berubah menjadi begitu. Ya, ngerti ya? Ada lagi yang perlu diubah di U dan M? Betul, gak usah. Sekarang saya tanya, apa betul H sama dengan U plus M? Betul enggak? Loh ini hanya bicara kayak matematika, min plus. Sekarang lihat, kalau di sini min 15 juta, di sini plus 15 juta, hasilnya apa? Min 15 juta plus 15 juta, hasilnya? Hasilnya 0. Ya. Sekarang 0 sama dengan 0. Seimbang enggak? Ya seimbang. Kalau Anda menulis sesuatu di sini nanti akan salah. Karena jadi enggak seimbang seperti rumus kita H sama dengan U plus M. Gitu ceritanya. Kenapa di modal enggak berubah? Enggak usah. Karena yang berubah itu hanya hartanya saja. Berubah menjadi gitu loh ceritanya. Ya. Jelas? Nah, berikutnya sebenarnya ini bisa nanti ke tanggal-tanggal berikutnya. Cuman saya mengajarkan kepada kalian supaya setelah 2 transaksi masuk, kalian menutup. Ini yang harus kalian praktekkan nanti untuk PR berikutnya. Dari soal yang sama, kalau ada yang belum melakukan ini harus diubah. 70 juta dikurangi, tanda kurung masih ingat tadi? Dikurangi itu. 70 juta dikurangi 15 juta. Nah, tempatnya di bawahnya sini. Nah, jika tidak ada transaksi di dalamnya, tinggal coret. Ini ada 15 juta, turun berarti 15 juta. Ini tidak ada tanda kurung loh ya. Nah, ini habis, nah ini turun. Tidak ada apa-apa berarti 70 juta. Sekarang lihat sepintas. 55 juta ditambah 15 juta, 70 juta. Sama dengan, ini di sini, sama dengan, seimbang enggak? Itu baru betul, itu namanya rumus persamaan dasar akuntansinya terjadi. Kalau tidak ada sama dengan berarti pasti ada sesuatu yang salah dari yang kalian bukukan. Ya, nanti latihan berikutnya saya coba untuk beberapa soal. Setelah itu Anda harus mempraktekkan sendiri di rumah untuk menjadi PR kalian selanjutnya. Ya,
Sekarang coba tetap Jasnita, tanggal berikutnya tanggal berapa? Tanggal 4. Bacakan. 4 Maret, membeli peralatan bengkel seharga 30 juta, baru dibayar tunai 20 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Oke, saya minta tolong Monica. Dari soal itu, asumsimu, kita main logika aja, ndak usah bingung ke rumus dulu. Asumsimu ketika membaca soal itu, sebenarnya apa yang mengalami atau apa yang berubah di kolom-kolom ini? Utang Kenapa utang bertambah? Karena dia bayarnya kemudian. Oke, betul. Ada lagi? Kasnya bertambah. Kasnya berkurang. Karena dia bayar secara tunai. Bayar tunainya berapa? Berapa? 20 juta. Lalu? Lalu 10 jutanya tuh bertambah juta. Sudah. Kasnya? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Terus satu lagi. Hartanya berkurang. Harta berkurang. Harta yang mana? Di sini ada banyak harta. Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Erikson. Jadi itu konsepnya kayak gini. Dia membeli peralatan, di peralatan seharga 20 juta dan sisanya itu dibayarkan kemudian, jadi itu utangnya bertambah 10 juta. Nah, di kasnya itu berkurang sebanyak 20 juta. Yang satu lagi bertambah tadi apa? Peralatannya 20 juta. Peralatannya 30 juta. 30 juta. Oke. Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Silakan. Titus? Oh iya, silakan. Itu kasnya akan berkurang. Mm-mm. Kasnya akan bertambah sebanyak 20 juta. Kasnya Berkurang 20 juta. ya. Kemudian peralatannya akan bertambah sebanyak 30 juta. Mm-mm. Kemudian peralatan itu dikurangi dengan kas itu, kemudian utangnya bertambah semula. Gitu ya Monica. Jadi itu sebenarnya main logika saja. Sehingga kalau kita bilang di sini, saya pertama kali Anda masukkan itu nggak usah ngomongkan kasnya dulu, nggak usah ngomongkan utangnya. Yang kita bicarakan, saya beli apa, harganya berapa, cuman gitu aja. Itu pertama. Beli apa? Peralatan. Langsung aja, Anda tulis di sini peralatan harganya berapa. Nah, gitu aja. Ini bertambah jelas karena kamu beli barang itu datang ke perusahaanmu seperti itu. Setelah kamu beli, baru kamu lihat berikutnya. Aku beli secara apa? Oh, ternyata aku belinya nggak tunai, semuanya tak bayar. Kalau aku bayar semua, kasnya langsung muncul berkurang 30 juta. Betul enggak? Tapi karena ternyata ada kalimat yang dibayar cuman berapa? 20 juta, berarti duitnya berkurang toh? Yang sisanya apa? Disebut apa di situ? Hutang. Hutangnya bertambah. Kalau kamu bayar ndak tunai, diingat-ingat, utang kalian mesti bertambah. Utangnya ada di sini 10 juta. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, apakah ini sudah sesuai dengan persamaan dasar akuntansi? Yang di rumah mungkin siapa? Bisa jawab? Walaupun saya tidak mendengarkan, mungkin tahu ya.
bahwa harta harus sama dengan utang ditambah modal. Lihat di sini, harta kita berapa? Harta kita berapa? Harta itu segini. Harta kita berapa? 10 juta, betul. Kenapa kok 10 juta? Itu dia, itu harta kita. Sekarang saya tanya, apakah sama dengan U plus M? Sama. Tapi di sini kalimatnya H sama dengan utang. Hartanya 10 juta sama dengan utang 10 juta. Modalnya kan enggak ada. Nah, itu loh yang namanya persamaan dasar akuntansi. Jelas? Nah, saya coba ya. Saya tutup ini yang kedua. Setelah itu Anda sendiri yang akan menjawab. Saya uji coba ini yang kedua. 55 juta semula. Sisa terakhirnya ada min 20 juta. Berarti berapa? Oke, betul. 35 juta. Jika tidak ada data apapun, transaksi apapun, strip. Ini turun 15 juta. Yang di rumah saya harap juga tahu menyimak caranya untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Ini kosong, yang ini ada 30 juta, berarti di sini 30 juta. Ini kosong, ini ada 10 juta, berarti di sini 10 juta. Nah, ini ada 70, langsung turun 70. Sekarang coba Anda lihat, apakah dari perhitungan ini sudah seimbang? Apakah sudah seimbang? Sudah. Berapa harta? Dari mana? 35 juta ditambah 15 juta ditambah 30 juta. Betul. Sama dengan? Utang plus modal 10 juta ditambah 7 juta. Berarti? 80 juta. Nah, itu namanya pekerjaan kalian selama tanggal per tanggal sudah betul. Sampai dengan tanggal yang terakhir harus selalu dicek seperti itu. Itu bukan hanya karena di pelajaran aja, tetapi di kegiatan sehari-hari, semua transaksi yang masuk ke dalam perusahaan harus ada keseimbangan. Ya, harus ada rumus dasar itu harus dipraktekkan bahwa H sama dengan U plus M. Kalau Anda kepingin tidak ribet, memang biasanya ada yang terakhir baru dihitung. Tetapi pekerjaan Anda akan double 2 kali kerja. Kalau itu betulan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bos kalian suruh tutup buku di akhir tahun, ternyata ada salah, Anda tidak akan cepat pulang. Bisa 1 minggu tidur di kantor. Karena Anda tidak pernah mempraktekkan dari hari ke hari H sama dengan U plus M. Itu salahnya di siapa? Akuntannya. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya sekarang uji coba di kalian sendiri. Silahkan Titus. Tanggal berikutnya. Tanggal 5 Maret. Membeli perlengkapan sebesar 4 juta. Ya. Apa yang harus diubah di sini? Hartanya kasnya akan berkurang dan hartanya akan bertambah di perlengkapan. Oke, saya tulis ya. Berarti harta kasnya berkurang sebesar 4 juta. Lalu perlengkapannya 4 juta. Ada yang berubah lainnya lagi, Titus? Itu saja, betul. Yang lain kosong. Ini hampir mirip seperti ketika kalian membayar sewa dibayar di muka.
harta kalian, uang tunai berubah menjadi, hanya begitu aja. Ya. Terus diapakan setelahnya Titus? Silakan Anda yang bicara. Kasnya yang 32 juta kemudian dikurangi dengan perlengkapan yang dibayar sebesar 4 juta. Menjadi? Hasilnya dari 31 juta. Oke. Lalu? Kemudian di perlengkapan harta atau perlengkapan itu akan bertambah sebesar 4 juta. Oke. Berikutnya? Kemudian sewa dibayar buka tidak berubah dan tetap 12 juta. Oke. Sama dengan peralatan, angkanya tidak berubah tetap 30 juta. Ya. Kemudian diutang tetap 10 juta. Yang terakhir? Dan modalnya juga tetap sebesar 70 juta. 70 juta. Saya tetap tanya kepada Titus, apakah prinsip H sama dengan U plus M? Apakah prinsip H sama dengan U plus M? Oke, seimbang? 31 juta ditambah 4 juta ditambah 15 juta ditambah 30 juta totalnya berapa? 80 juta, sama dengan ketika ini ditotal juga 80 juta. Itu setiap saat Anda harus cek seperti itu. Ya. Namanya akuntansi itu kegiatan ini harus selalu dibukukan secara kronologis. Kronologis itu urut dari tanggal ke tanggal dan selalu dicek apakah dia memenuhi prinsip dasar akuntansinya. Seperti itu. Ya, kalau Anda di akhir nanti baru ngitung begitu, saya pastikan pasti ada sesuatu yang salah di tengah, Anda akan bekerja itu dari awal lagi. Itu kalau bisa dihindari kegiatan seperti itu. Ya, kalau tugas saya sih cuman kegiatan sebulan, cuman berapa tanggal. Kalau itu benar-benar Anda adalah seorang akuntan atau tenaga pembukuan, Anda bekerja ini setiap hari ada bisa 1000 transaksi kalau itu perusahaan besar. Kalau itu sebulan sudah berapa transaksi? Setahun, apa kamu mau nginap di kantor sebulan untuk membetulkan laporan? Enggak kan? Temennya sudah rekreasi kemana-mana, kalian tetap di kantor untuk membetulkan laporan. Jangan sampai terjadi. Satu lagi, ini yang terakhir, setelah itu bisa kalian melanjutkan di rumah. Satu lagi saya minta Catherine. Nah, silakan. Tanggal berapa Catherine? 9 Maret. Ya. Menerima jasa modifikasi sepeda motor sebesar 3 juta. Oke. Saya sampaikan bahwa cerita Tuan Sigit ini adalah tentang usaha jasa. Jadi Tuan Sigit ini punya usaha bengkel kalau tidak salah seperti itu. Sehingga pendapatannya salah satunya dari itu tadi, ya. Terus bagaimana, apa yang berubah di sini Catherine? Oke, kasnya bertambah berapa Catherine? 3 juta. Terus modalnya bertambah juga 3 juta. Nah, ini tadi saya mumpung ingat, saya akan cerita sedikit tentang jenis usaha. Ya. Kayaknya di YouTube kalian sebenarnya sudah ada dikenalkan juga. Bentar, ini bagaimana Catherine? Ditambah, berarti berapa? 34 juta. Ini tetap belum ada cerita. Ini turun 4 juta. Ini juga turun di sini 15 juta. Turun juga 30 juta.
10 juga turun di sini tidak mengalami perubahan. Hati-hati. Ini ada di sini tambah berarti 73 juta. Oke, mumpung ingat ini saya sampaikan. Saya memperkenalkan di materi saya di semester ganjil ini itu tentang perusahaan jasa. Jadi setiap cerita nanti transaksi selalu usaha jasa, tidak usaha dagang. Kalian tahu bedanya usaha jasa sama usaha dagang? Tolong mungkin ada yang bisa jelaskan? Ada tahu bedanya? Ya, silakan. Kalau misalnya usaha dagang itu biasanya memperjualbelikan barang. Ya. Dan kalau jasa itu memberikan tenaga untuk memperjualbelikan. Betul. Kalian bisa kasih contohnya? Kalau misalnya di jasa itu seperti jasa pengiriman. Jasa pengiriman yang sekarang lagi ngetren ini ya. Masa-masa Covid, jasa pengiriman itu sekarang luar biasa laris ya. Ada lagi, Jasnita? Kalau usaha jasa, kasih contoh usaha jasa? Salon, itu jasa, bukan jual, enggak jual rambut loh ya, tapi dia motong rambut. Ada lagi yang bisa kasih contoh usaha apa? Jasa? Ada? Wah, ini kayaknya jadi PR kalian deh. Usaha jasa itu apa saja? Monica? Gojek, betul. Itu enggak jual sepeda motor, tapi jual jasanya. Ada lagi mungkin Arton? Ya? Bengkel, contohnya Tuan Sigit ini tadi. Mungkin Gibeon? Bisa kasih contoh usaha jasa? Ada? Gak tahu? Oke, ini PR kalian. Nanti mungkin bisa saya kasih tugas kalian 100 contoh usaha jasa begitu ya, supaya kalian tahu ternyata usaha jasa itu apa saja baru tahu sekarang ya. Nah, kenapa yang saya ajarkan kepada kalian masih usaha jasa? Nanti kalau sudah pinter, kita membukukan yang namanya usaha jasa, transaksi perusahaan jasa, nanti baru di semester yang kedua saya akan cerita tentang perusahaan dagang. Nah, di ujung cerita kita, transaksi ini terjadi sampai dengan tanggal berapa terakhir? 29. Nah, sekarang kamu tetap kerjakan. Kalau yang belum kumpulkan tugas, kemarin saya lihat masih 3 orang aja yang sudah upload tugasnya. Salah satunya Antoni, ada Daniel, siapa itu ya, terus ada lagi satu cewek itu. Nah, nanti coba yang lainnya juga dibetulkan pekerjaannya harus dengan cara yang seperti ini ya, sampai dengan akhir di tanggal 29 tadi. Di yang paling ujung, di paling akhir, jumlah itu ketika Anda hitung harus sama dengan apa? Harta sama dengan utang plus modal. Kalau sudah seimbang 99% pekerjaan kita betul. Kenapa kok bukan 100%? 100% hanya milik Allah semata. Nah, seperti itu ceritanya ya. Jadi ini materi saya yang saya sampaikan untuk kalian semua, semoga bermanfaat, dan tolong yang namanya PR diusahakan dikerjakan sendiri, jangan copy paste dari teman-teman, karena nanti yang berisiko di kalian sendiri. Karena apa? Awal enggak bisa, nanti materi akuntansi itu akan bersambung seperti itu. Yang kedua, saldo normal. Itu tolong saldo normal ini harus
hafalkan. Terkait tentang nanti ketika dia ada kata debit dan kredit. Tapi pertama saya sampaikan dulu materi tentang persamaan dasar. Kalau sudah pinter baru saldo normal itu jadi pertimbangan saya untuk melanjutkan materi. Mungkin dari situ ada yang mau bertanya, 1, 2, 3 orang saja terkait tentang materi ini, silakan. Ada yang bertanya? Saya beri kesempatan bertanya. Monika mungkin? Tidak? Yang lain tidak? Berarti apa yang sudah saya sampaikan siang hari ini ternyata kalian semua sudah jelas, dan saya harap PR nanti akan saya buka, kalian bisa mengerjakan dengan benar. Untuk PR yang awal itu Anda hanya menjawab plus dan min saja, nggak ada angka-angka di situ. Tetapi yang ini harus memunculkan seperti yang saya memberikan contoh di sini. Termasuk PR di halaman 47 ya. Itu walaupun Anda hanya memilih optionnya aja ABCDE-nya, tapi Anda harus tahu bagaimana cara menjawabnya. Seperti itu, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ada kesempatan saya akan undang kalian semua, mungkin beberapa orang untuk masuk di kelas saya, kelas akuntansi. Salam akuntansi, see you, bye-bye.